Kabar ini, kabar terkabar. Play. Itu pun nggak pakai kop surat, ya nggak pakai tanda tangan. Loh ini gimana gitu loh, katanya juara 2 gitu. Kemudian semua informasi yang diberikan tuh ditutupi semua, diplester semua. Sampai kemarin saya candain, diplester Matutina gitu ya. Makanya Anda bilang bahwa KPU dan juga UGM tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan dalam betul, sidang. terus Solo mengatakan, Solo informasinya sudah dimusnahkan. Itu pelanggaran undang-undang kearsipan. Jadi masa untuk arsip itu bahkan minimal tuh 5 tahun. Kenapa baru setahun ya fotokopi ijazah itu dan syarat satu katanya sudah dimusnahkan. Lucunya katanya dimusnahkan, tapi ketika kemudian dalam sidang yang lain bisa diberikan atau bisa ditunjukkan. Dan ini kan berarti ada yang bohong di situ. Oke, ada yang bohong di situ ya. Betul, makanya KIP sekali lagi lanjut terus 2 minggu lagi kita akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade melihatnya sama begitu seperti yang dikatakan oleh Mas Roy tadi. Ternyata memang Pasti seperti beda. KPU dan juga UGM ini tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Anda juga tentu memantau kan sidang ini, Mas Ade? Saya melihat sekilas ya terkait sidang KIP ini ya. Tetapi kan sudah dijawab oleh pihak KPU kan sesuai dengan peraturan KPU per KPU-nya sendiri. Kalau nggak salah ya, itu sudah diatur di dalam kalau dia 1 tahun terus aktif apa gitu ya. Nah itu kan ada. Jadi gini. Kan KPU terkait administrasi pemusnahan itu mereka juga memiliki aturan. Jadi terus yang kedua yang pengen saya tanggapi terkait tidak adanya kop surat UGM. Kan yang mengundang KIP ini kan yang diundang itu kan UGM. Persoalan ada pernyataan yang dilakukan dengan kop surat atau tidak. Itu kan yang datang ke situ kan nggak mungkin yang diundang bukan UGM terus yang datang diundang UGM terus yang datang tetangganya UGM karena enggak. Jadi gitu. Kalaupun itu, jadi tetap bahwa tidak akan berpengaruh apa-apa terkait pembuktian ijazah asli atau palsu di dalam persoalan KIP ini sebenarnya. Ini kan data-data informasi yang ingin didapatkan oleh Mas Roy aja kan. Ya monggo silakan gitu loh. Nah kita lihat apakah diserahkan atau tidak nanti di KIP kan. Kan itu persoalannya kan. Nah semoga apa yang diharapkan oleh Mas Roy itu bisa diberikan data-datanya nanti kan oleh UGM dan juga KPU kan. Kan sahnya di situ melalui sidang itu kan? Iya, Mas Ade. Udah putus apa belum nih? Saya mau tanya dulu sama Mas Roy. Ini udah putus apa belum Mas Roy? Masih proses ya, masih proses. Mas. Masih proses. Dan sebagai sahabatnya Ade Darmawan, Mas Yasir, saya kasihan pada Ade Darmawan ini. Lain kali sebelum menjawab, ya saya tahu karena beliau ini menggantikan. Ini kan main cadangan. Harusnya kan Lecu yang harus di sini tadi. Belajar dulu lah gitu dari harusnya materi apa. Apa yang menurut Anda yang disampaikan Mas Ade ini yang misinformasi? Kemarin itu sudah terjawab. Adanya peraturan KPU atau keputusan KPU itu di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi nggak boleh menabrak itu. Di bawah Undang-Undang Kearsipan juga nggak boleh menambah itu. Jadi nggak boleh melanggar itu. Jadi sebenarnya clear banget. Saya kasihan pada Mas Adin ya, gitu mencoba menjawab dengan keterbatasan literasi yang ada. Bahwa per KPU itu, peraturan KPU itu juga memiliki aturan terkait pemusnahan barang. Jadi bukan tahan dulu Mas Roy ya, kita kasih ke Mas Ade dulu. Aduh kasihan. Jadi kasihan Mas Ade. Ini loh Mas Roy. Kan independensi KPU juga memiliki peraturan sendiri. Iya dah. Nah, kalau terkait menjawab ini kan itu saya anggap bahwa bukan suatu hal yang harus digoreng lagi nih. Wah, bahwa KPU sengaja memusnahkan. Nah, tentu kan kalau dia memusnahkan ada implikasi yang didapatkan. Kan begitu. Kalau memang menyalahi aturan dan perundang-undangan loh Mas Roy. Gitu loh. Jadi kalaupun mau digoreng-goreng ya monggo. Ini tidak berpengaruh dengan asli atau tidaknya ijazah yang dimaksud. Kan itu persoalannya tuh. Mas Roy ini kan selalu setiap ada sesuatu nyalain KPU. Kalau enggak ya nyalain UGM. Itu aja nih kerjanya Mas Roy. Apa lagi kerjanya? Ya kan? Salah besar. Oke, saya masih ke Mas Ade. Mas Ade. Kan Mas Ade, kalau kita lihat kan dalam sidang tersebut kan UGM kan dicecar begitu kan soal ijazah Jokowi dan diminta membawa semua dokumen. Pertanyaannya apakah nanti ijazah Jokowi bisa ditunjukkan ke publik? Kan nggak mungkin dia bisa membawa aslinya Mas, karena kan aslinya ada sama Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua itu sudah disita ya oleh Polda Metro. Nah ya, ini ada yang menarik kemarin semua. Nah bagaimana bisa dibawa aslinya? Karena aslinya itu kan cuma satu, nggak mungkin ada dua kan, kecuali arsip ya. Arsip itu saya rasa nggak mungkin dibuat dua. Kasihan Mas Ade. Dua ijazah kan. Bentar ya Mas Roy, kita dengar dulu Mas Ade. Lanjut Mas.
Hapus loh. Nah, jadi tidak mungkin 2 ijazah. Ada 1 ijazah asli. Kemudian kalau memang arsip itu yang paling tidak administrasi perkuliahan, KAS dan lain-lain sebagainya itu mungkin masih ada di UGM. Tapi itu pun saya rasa bukan arsipnya itu apakah itu asli yang akan diserahkan, karena setahu saya ya, tadi pun saya juga sempat bertemu dengan teman kuliahnya Pak Nggak ada Joko hubungan. Widodo ya. Dia juga disita kok ijazah aslinya. Ijazah aslinya disita juga oleh Polda Metro. Jadi itu kalau mau digoreng-goreng nantilah. Ini kan masih dalam tahap pemeriksaan Mas Roy ini sebagai tersangka ini. Kan masih ada pemanggilan kedua. Hati-hati Oke. dong, Mas Roy. Mas Hati Ahmad, Mas Rai. tadi Mas Andi bilang motong-motong tanda tangan rektor, motong-motong bagian itu termasuk manipulasi data digital. Kalau menurut Mas Ahmad sendiri itu masuk nggak? Jadi saya mau luruskan ya, frasa kriminalisasi itu terjadi bukan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Justru sejak awal laporan itu dibuat oleh Saudara Joko Widodo, kami sudah menyebut itu sebagai kriminalisasi. Karena itulah kami membentuk tim yang namanya tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator litigasinya Bang Petrus Celestinus. Itu yang pertama, karena kriminalisasi itu bukan seorang kemudian jadi tersangka baru diteriakkan bahwa itu kriminalisasi. Justru sejak awal satu perbuatan yang sebenarnya bukan bagian dari kejahatan dipaksa masuk lo dalam aja yang proses lapor hukum, aja. ya itulah yang disebut dengan kriminalisasi. Lalu orang ada yang berkata itu Lo kan yang proses hukum ngata-ngatain. biasa, ada laporan polisi sehingga ada tersangka. Justru meminjam tangan polisi itulah disebut kriminalisasi. Jika tidak melalui proses hukum itu namanya premanisme begitu. Jadi penegakan terus hukum lapor murni kemana? dengan kriminalisasi itu berbeda. Selanjutnya soal editing dan seterusnya, kan itu tidak pernah dikeluhkan oleh Saudara Jokowi sebelumnya. Lalu timnya lah yang kemudian mencari-cari celah agar ada motif bisa menahan. Sebagaimana tadi udah disampaikan kan, kalau 5 tahun lebih kan bisa tahan. Walaupun keinginan itu nampaknya tidak diakomodir begitu. Ya kawan-kawan kuciwa lah kira-kira begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya orang kecewa itu kan biasa-biasa saja begitu. Tapi saya ingin tegaskan begini. Justru karena ada pasal-pasal itulah kami menyebutkan penyelundupan itu terjadi, dan itu motif yang utama bukan untuk menunjukkan ijazah dan itu asli. Sekarang begini saja, bahwa ada tindakan lanjutan, oke, memang Pak Asrul ada tindakan lanjutan di MK. Tetapi kan publik menjadi sudah tentram karena orang ini punya sikap negarawan. Perbedaannya itu saja. Asrul Sani itu punya sikap negarawan, dia ingin melerai, ya memberikan ketentraman batin publik dulu bahwa selanjutnya ada prosedur lanjutan biasa. Tetapi kalau orang tidak punya sikap negarawan itu seperti secara subjektif dia sebenarnya merasa bersalah begitu, sehingga dia berusaha untuk menutupi kesalahannya agar tidak diketahui publik. Tapi agar motif itu tidak terbaca, dia meminjam narasi publik. Nanti kalau setiap orang diminta ditunjukkan, diperiksakan gawat bla bla bla, nggak ada masalah. Oh ijazah saya kalau mau diminta ditunjukkan tunjukkan, mau diperiksa silakan periksa. Uang asli mau ditanya ke kampus saya silakan, nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang membangun narasi yang apa namanya hiperbolis, bahkan nggak hiperbolis sih menurut saya. Ini apa ya? Delusi, halusinasi, dan orang dipaksa untuk berpikir seperti dirinya sehingga orang diajak untuk berada pada posisinya karena halusinasi itu, padahal kan nggak ada itu loh. Yang ada hari ini ada satu dokumen yang diminta, dan kenapa hanya Saudara Joko Widodo dipinta, rakyat biasa enggak? Karena Saudara Joko Widodo adalah pejabat publik, menjadi hak publik. Karena selembar dokumen itulah dia punya wewenang untuk menjadi pejabat penyelenggara negara, dan karena dia punya kewenangan pejabat publik maka dia punya kebijakan publik, keputusan publik yang itu berdampak kepada seluruh rakyat. Tapi begitu. dengan sudah ditetapkannya 8 tersangka, menunjukkan ijazah asli itu atau palsu itu juga Jadi sudah saya cukup gambarin ya, selamat. Atau ijazah beliau itu belum, orang kan selalu mengatakan tidak pernah ditayangkan. Itu sudah berapa kali? Iya. Kalau KPU sudah ya, Surakarta, DKI maupun pusat. Ya, saya punya sih, saya bilang saya bisa kasih tunjuk sebetulnya. Ada di HP saya sebetulnya. Nah, tunjukin aja Ya, Bang, itu ini kan keren tuh. itu kan di ini ya. Kalau kita mau lihat apakah ya, ini apa eksklusif namanya? dari Bang Andi Azwan? betul. Tapi mungkin yang dimaksud oleh netizen itu adalah ditunjukkannya di depan umum kali ya, di publik, karena Enggak, kan ini enggak, kan saya kasih tahu ya. Jadi Jadi gini, lah kira-kira begitu. Iya. bukan masalah itu lain lagi cerita kalau selesai. bisa acara Sulsani. Ini presiden Pak ya. Benar, Bukan beda betul. ini masalahnya adalah sudah masalah jauh sebelumnya dulu itu. dia Karena ngorok. niat itu sudah kita mau tunjukkan apa yang dia bilang. sudah Ya. pernah ini nggak sih? Tapi yang dibilang sama Mas Roy itu kan saya mau ambil. Coba. Oh, bayangkan. karena ada Saya mau ambil, saya mau statement periksa. itu. Bagaimana? Itu ya kalau haknya ini dong. Nah ya. Oke. Ini ijazah asli beliau. Lihat.
Oh tapi ini kan Ditunjukkan. kayak Nanti nggak diakui Ya. seperti Dian Sandi, Ya. upload Nah, kemudian ini nggak asli diakui. langsung dikasih dari Pak Jokowi. boleh tunjukin ke kamera Ya. nggak bang? Nah, di zoom nih. Nah, Itu tuh. itu foto bang Andi saat Oh, itu yang di polisi, di penyidik itu. Ya, saya kasih tahu aja. Berarti kan bukan artinya itu tidak di ini ya, tidak Ditunjukkan. ditunjukkan. Wartawan sudah. Semua ditunjukkan untuk itu. Ya. Tapi Jadi gini loh. Jadi kita bisa biar membedakan ya bahwa contoh wah Sulsani mengatakan gitu. Buktinya apa? Apakah selesai? Kan enggak. Tetap diajukan terus MK terus diajukan terus ke pengadilan dan sebagainya. Karena memang halnya dia tuh, presidennya dia itu bukan untuk membuktikan oh iya selesai. Enggak. Betul. Itu akan terus karena ada Ya, motif-motif tersendiri di dalam itu. Jadi ada motif-motif politis lah di dalam itu ya. Jadi yang jelas ya kalau kita tahu apa yang kita lakukan selama ini defend minta kita berikan ya. Betul. Apapun yang dia ini kan kita berikan. Mengatakan bahwasanya ijazahnya palsu. Tadi bukan ijazahnya palsu tadinya. Tidak berkuliah di UGM. Tidak ada ijazah. Nah, Berubah lagi itu tuh. dia. Jadi ijazah palsu. Kita gini lah kita kasih tahu. Wah ini Dulmanto ini punya ijazah. Dulmatno punya ijazah. Dulmatno Budi. Saya kenal Budi. Gitu loh. Saya kenal Budi. Panggilannya Budi. Dulmatno Budi Utomo. Panggilannya Budi. Saya kenal dia. Dia bilang gitu. Aduh. Ada lagi katakan. Itu berdasarkan ponakan saya. Ini timnya dari Pak ini nih. Salah satu tersangka itu di Rakyat Bersama mengatakan nih, bahwasanya dari ponakan dia punya temen anaknya Dulmatno. Dan dia katakan bahwa itu adalah foto papanya. Bohong itu. Kan buktikan dong kalau ada foto papanya. Mana buktikan? Karena kita udah nganalisis. Saya kasih tahu juga analisa saya. Ya. Secara Asli apa? banget Secara nih. forensik juga gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang kita main-main aja. Jadi kedua belah pihak Nih ya, sama-sama nih Dulmatno ya. punya data. Kita kasih lihat Bang nih ya. Ahmad sini bang nah. Ya. Ini foto ijazah. Oke. Bisa Mungkin sambil bisa ke- aja Oke. Berarti Bisa saya kelihatan nggak? bisa di zoom. di zoom. Zoom bisa nggak? Ya. Oke. Ini merah ya. Ini Dulmatno. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan dari VGG Face, yang tengah itu FaceNet, yang ke terakhir itu ArcFace. Itu berdasarkan image impressions ya. Jadi kalau kita tahu nggak, kalau kita mau masuk ke apa di imigrasi sekarang kan nggak perlu pakai step-step, kita pakai Ya, face recognize recognition. Iya. ya. Ini sama kayak face recognize. Kita bisa tahu dari sudut apa, dari alis, dari mata, terus dari bibir, semua face recognize itu tadi dibandingkan gitu loh. Makanya kita ada 3 source, masing-masing source itu kita bandingkan. Oh ternyata nggak ada, semua sama. Ini tidak identik semua gitu loh. Ya gambarnya nggak identik semua, merah gitu loh. Jadi kita bermain itu, kita bermain data, ya kita lawan dengan data gitu loh. Iya. Kalau dia mengatakan datanya Bagaimana begini, ya kita lawan juga dengan data. Katakan misalnya ijazahnya palsu gitu kan, di mana palsunya? Oh begini, kita adukan juga dengan ijazah yang sama milik temannya Pak Jokowi, Oke. gitu. Ya begitulah Sob ya, tadi perbincangan Roy Suryo dengan Ade Dermawan dan juga Owa Udin dengan Bung Andi Azwan. Ya Roy itu lu lihat ya Roy ngomong diri, tawa diri, nyengir terus, agak kering tuh gigi. Aduh. Nah bagaimana menurut pandangan sobat-sobat tadi perbincangannya? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.